Kuasa maut sudah selesai. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Satan menjadi penguasa dunia yang didapatnya dari Adam, yang melepaskannya karena ketidaktaatan, sehingga menjadi berkuasa atas maut. Ingat, Tuhan berkata kepada Adam, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan berbicara tentang kematian rohani. Kematian rohani adalah penyebab kematian jasmani. Jadi ayat tema kita berkata, "Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa," atau hukum Musa. Namun siapa yang sebelumnya memiliki kuasa atas maut? Alkitab berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut." Ibrani 2 ayat 14. Jadi setanlah yang sesungguhnya di balik kuasa maut. Ini hal menarik yang saya ingin untuk engkau ketahui. Kuasa maut berakhir dengan adanya hukum Musa, karena maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Roma 5 ayat 14. Sekarang Ibrani 2 ayat 14-15 menyatakan, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Mereka seumur hidupnya dalam perhambaan, bukan karena maut yang menghancurkan mereka, tetapi karena mereka takut. Ketakutan akan kematian membuat mereka terbelenggu. Sementara maut sudah berhenti berkuasa sejak hukum Musa ada. Berarti melalui hukum inilah perjanjian Abraham diletakkan. Setiap manusia sudah berkuasa atas kematian, namun mereka belum mengetahuinya. Seumur hidupnya mereka ada dalam belenggu perhambaan karena takut pada maut dan kematian. Pikirkan betapa banyaknya orang yang takut hari-hari ini. Takut mati membuat orang terbelenggu. Namun Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari takut akan maut dan kematian itu. Alkitab berkata, "Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia." Roma 6 ayat 9. Kristus adalah Yesus dan tubuhnya, gereja Tuhan. Kepala dan tubuh merupakan Kristus. Jika maut tidak lagi berkuasa atas kepala, dia tidak lagi berkuasa atas bagian tubuh manapun yang lain. Maut tidak berkuasa atasmu. Alkitab berkata Yesus Kristus mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku tidak takut. Maut telah ditaklukkan, sepenuhnya dikalahkan oleh Yesus. Maut tidak berdaya apa-apa lagi. Oh maut, di manakah sengatmu? Oh kematian, di manakah kemenanganmu? Ketika Yesus mengalahkan maut, aku di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Aku berkemenangan atas maut dan kematian. Haleluya.